Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke video ilmu pendidikan. Kali ini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Angga Yulianto, dan rekan saya, Valenta Happy, akan membahas materi tentang Ki Hajar Dewantara sebagai peletak pendidikan nasional. Sebelum ke pembahasannya, kami akan memberitahu apa saja yang akan kita bahas pada video kali ini. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini, yang pertama adalah riwayat Ki Hajar Dewantara, yang kedua adalah babak pendidikan nasional, yang ketiga adalah hakikat dan tujuan pendidikan, yang keempat adalah peletak dasar pendidikan nasional, dan yang kelima adalah semboyan pendidikan. Materi pertama yaitu tentang riwayat Ki Hajar Dewantara. Pada materi pertama ini, kita akan membahas tentang riwayat singkat tentang kehidupan atau riwayat hidupnya Ki Hajar Dewantara, tapi secara singkat. Sewaktu kecil, beliau dipanggil Raden Mas Suwardi Suryaningrat, dan setelah dewasa, beliau mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Beliau lahir di Yogyakarta pada 2 Mei 1889. Sejak kecil, Ki Hajar Dewantara mempunyai ambisi yang tinggi dalam dunia literasi dan jurnalistik, hingga dirinya dikenal sebagai aktivis sekaligus jurnalis pergerakan nasional pemberani. Ki Hajar Dewantara juga mengikuti organisasi, salah satunya adalah Budi Utomo di Batavia pada 20 Mei 1908. Namun setelah keluar dari Budi Utomo, beliau dua rekannya yaitu Dr. Cipto Mangunkusumo dan Ernest Dawes-Steiger mendirikan organisasi sendiri yaitu Indis Separtists atau disingkat IP pada 25 Desember 1912. Materi selanjutnya adalah babak pendidikan nasional. Sebelum dikenal sebagai tokoh pendidikan, mulanya Ki Hajar Dewantara sering berkecimpung dalam ranah politik. Hanya saja ia merasa tidak bisa menahan emosinya, lantaran ia sering berurusan dengan aparat kolonial Belanda. Pada 3 Juli 1922, Ki Hajar mendirikan National Underwich Institute Taman Siswa atau Perguruan Taman Siswa yang berlokasi di daerah istimewa Yogyakarta. Taman Siswa memiliki tujuan untuk membahagiakan bangsa dan manusia, serta terdapat panggilan hati nurani untuk memajukan bangsa. Pelajar Taman Siswa dikenal dengan memiliki idealisme dan independen. Pelajar Taman Siswa dikenal dengan memiliki idealisme dan independensi yang tinggi sebagai wajah dari cita-cita kemerdekaan untuk manusia yang merdeka lahir batinnya, hidup selamat dan bahagia, serta membangun masyarakat tertib dan damai. Inilah fondasi awal pendidikan nasional yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara. Maka dampak dari segenap sumbangsihnya terhadap kepentingan pendidikan nasional, Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia pertama menunjuk Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pengajaran atau Pendidikan pada 2 September 1945. Hari kelahirannya pun diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Gelar honoris causa atau gelar kehormatan adalah sebuah gelar kesarjanaan yang diberikan oleh suatu perguruan tinggi atau universitas yang memenuhi syarat kepada seseorang, tanpa orang tersebut perlu untuk mengikuti dan lulus dari pendidikan yang sesuai untuk mendapatkan gelar kesarjanaannya tersebut. Gelar honoris causa dapat diberikan bila seseorang telah dianggap berjasa dan atau berkarya luar biasa bagi ilmu pengetahuan dan umat manusia. Ki Hajar Dewantara juga diberi gelar honoris causa karena jasa-jasanya yang mengembangkan pendidikan nasional Indonesia. Hakikat dan tujuan. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan itu sebagai tuntunan. Ia mengibaratkan pendidikan seperti menuntun anak kecil belajar berjalan, karena potensi berjalan ada pada anak itu sendiri, sedangkan orang tua hanya menuntun agar anak tersebut tetap tegak, berdiri, dan tidak jatuh, sehingga fungsi dari orang tua itu hanyalah menuntun saja. Ini adalah hakikat pendidikan Ki Hajar Dewantara. Adapun maksud pendidikan
yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat yang dapat keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan akan menghasilkan 3 guna trihayu yang sangat luar biasa, yaitu 1. Hamemayu hanuning sarira, mempercantik dan menjaga diri. 2. Hamemayu hayuning bangsa, memelihara dan menjaga bangsa. 3. Hamemayu hayuning bawono, memelihara dan menjaga alam raya. Letak dasar pendidikan nasional. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan a. perkembangan budi pekerti, kekuatan batin, karakter. B. Pikiran, intelek. C. Jasmani anak. Supaya kita dapat memajukan kesempurnaan kehidupan dan penghidupan anak-anak kita selaras dengan alam, kita harus a. segala upaya, usaha, dan cara pendidikan harus sesuai dengan kodrat keadaan. B. Kodrat keadaan tadi tersimpan dalam adat istiadat masing-masing rakyat. C. Adat istiadat sebagai sifat daya upaya akan tertib, damai, tidak luput dari warung zaman dan alam. D. Untuk mengetahui garis hidup yang tepat dari suatu bangsa, perlu kita mengetahui zaman yang telah lalu, zaman sekarang, dan zaman yang akan datang. E. Pengaruh baru dari pergaulan bangsa yang satu dengan yang lain, namun sekarang pergaulan terbawa hubungan modern. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan berdasarkan garis hidup bangsa dan ditujukan untuk keperluan kehidupan yang dapat mengangkat derajat negara antara lain. 1. Pendidikan budi pekerti. 2. Teristimewa. 3. Pendekatan di kehidupan. 4. Mengutamakan sistem pondok. 5. Mengajar. 6. Pendidik. 7. Menguasai dari dalam pendidikan budi pekerti. 8. 3. Bersifat merdeka. 9. Pendidikan adalah usaha untuk pembangunan. 10. Tri pusat pendidikan. 11. Tringo. 12. Tri pantangan. 14. Amung sistem. 14. Asas trikon. Semboyan pendidikan dunia ya, pendidikan Indonesia mempunyai 3 dasar yang disebut dengan Trilopa, yang berisikan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangon karsa, tut uri handayani, yang berartikan dalam Indonesia yaitu yang di depan memberi teladan,